Halo teman-teman, semua apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat selalu. Ketemu lagi di Kawaii Kitchen. Kali ini saya akan memasak rendang untuk persiapan lebaran. Latihan maksudnya. Untuk bahan-bahannya seperti tampak pada video saya tunjukkan, dan juga nanti tentunya di description box akan saya tuliskan ya. Teman-teman bisa menyimak dan juga melihatnya. Untuk bahan-bahan bumbunya harus banyak kalau untuk membuat rendang. Nanti akan kita haluskan semua bumbu-bumbunya. Dan juga ada santan, daging sapi, dan saya juga memakai kentang. Karena tidak ada kentang kecil, saya pakai kentang yang besar, saya potong-potong. Kita akan pertama-tama lakukan penyangraian sangrai kelapa untuk nanti kita blender. Kita haluskan. Ini untuk tambahan bumbu rendangnya supaya hasilnya nanti lebih mate, lebih kental dan lebih gelap warnanya. Oke, setelah bumbu-bumbu tadi dihaluskan, kita akan masukkan langsung ke dalam santan dan air yang sudah dicampur, diberi juga dengan rempah-rempah, kayu manis, serai, daun salam, juga ada daun kunyit. Ini tidak disangrai, tidak menggunakan minyak. Oh ya, saya tambahkan juga sedikit daun jeruk. Kita akan didihkan santan beserta dengan bumbu-bumbu tadi. Kemudian akan kita seasoning dengan menggunakan sedikit garam. Kalau kalian suka asin, boleh ditambahkan. Lalu kita akan masukkan dagingnya. Ini saya pakai dagingnya kecil-kecil karena Asep di pasar itu saya kalau pesan pasti aja miskom. Bukan miskom sih. Saya pesannya untuk rendang, tapi dia peseninnya untuk maksudnya dia anternya untuk sayur sop. Jadi inilah rendang suwir saya. Oke, kita aduk merata. Kita biarkan hingga mendidih. Masak rendang tuh super simple ya teman-teman. Kita nggak perlu capek-capek, dia akan menyusut sendiri nanti bumbu-bumbunya. Seperti membuat menu arsik juga demikian. Ini saya tambahkan dengan beberapa potong daging ayam. Jadi rendangnya mix antara daging sapi dan juga daging ayam. Sambil juga sesekali diaduk-aduk. Ini saya cuma pakai 1 butir kelapa tua yang dijadikan santan. Karena cuma sedikit juga dagingnya yang dipakai. Tapi kalau untuk skala besar, misalnya untuk hari raya nanti, teman-teman bisa pakai 2-3 kelapa parut yang dijadikan santan ya. Oke, setelah mendidih, kita aduk lagi. Kita akan lakukan ini terus-menerus sampai airnya menyusut, bumbu-bumbunya itu meresap ke dalam daging sapi dan ayamnya. Masak rendang ini bisa disambil-sambil ya teman-teman. Sambil ngapain, masak yang lain gitu. Siap-siapin untuk bahan ketupatnya juga bisa. Nah, ini mendidih, sudah surut. Kita masukkan kentang yang sudah dipotong-potong. Kalau teman-teman punya kentang kecil-kecil yang bulat-bulat itu, nah itu akan lebih enak. Atau misalnya mau ditambah dengan kacang merah atau kacang koro, itu juga boleh. Sesuai selera pokoknya teman-teman ya, kalau kita masak tuh.
Ini airnya sudah mulai menyusut. Lalu kita akan masukkan kelapa sangrai yang sudah dihaluskan. Untuk ukurannya juga disesuaikan dengan porsi yang dimasak. Di sini saya tambah sekitar 4 sendok makan. Lalu diaduk merata. Kelapa sangrai ini bikin wangi ya teman-teman. Jadi rendangnya tuh semakin sedap gitu. Dan warnanya juga nanti akan lebih gelap. Kalau teman-teman suka yang rendang berkuah gitu kayak aku, masaknya nggak perlu sampai terlalu gelap atau terlalu kering. Bisa jadi kalio saja. Tapi kalau kalio tuh biasanya ditambahkan dengan kunyit ya teman-teman. Nah, ini sudah menyusut lagi. Masaknya tuh memang cukup lama ya teman-teman, sampai benar-benar meresap, dagingnya tuh empuk. Diaduk-aduk sesekali supaya tidak mengerak di bagian bawahnya. Bumbunya juga bisa lebih merata. Ini tadi airnya dari agak penuh, sekarang sudah menyusut sampai sepertiga bagian dari panci. Saya pakai panci supaya nggak repot. Tadi pancinya bekas menyangrai kelapa ya teman-teman. Teman-teman wajib coba karena ini masaknya super gampang. Bahkan buat pemula yang nggak terlalu suka masak juga bisa masak ini. Pokoknya nggak ribet, tinggal cemplung-cemplung aja bumbunya, aduk-aduk. Yang penting kita sabar nunggu sampai dia menyusut dan matang sempurna ya teman-teman. Kira-kira menyusut seperti ini. Saya suka yang masih ada kuah-kuahnya. Untuk warnanya tidak terlalu hitam ya teman-teman, karena saya tidak menyangrainya terlalu lama. Tapi ini benar-benar sajian yang nikmat banget karena berempah khas masakan Nusantara. Apalagi dimakan saat hari raya nanti. Aduh, pokoknya sedap. Juga buat hantar-hantaran itu juga oke, cocok. Untuk open house. Nah, ini sudah mengering ya teman-teman. Sudah jadi rendangnya. Saya cukup sekian saja masaknya. Terima kasih selalu setia bersama untuk menonton dan support channel Kawaii Kitchen. Jangan lupa terus di like, comment, subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye bye teman-teman.